43 wilayah di Indonesia bakal menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal. Papua Barat menjadi provinsi yang bakal mengusung calon tunggal. Pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani merupakan calon petahana. Keduanya maju kembali dalam Pilkada tahun ini. Selain Provinsi Papua Barat, ada 42 wilayah yang terdiri dari kabupaten dan kota yang juga mengusung calon tunggal. Di antaranya pasangan Laode Darwin dan Ali Basa di Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara. Pasangan Ari Septia Adinata dan Sumarno di Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu. Dan pasangan Andi Harun dan Saifuddin Zuhri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menyikapi potensi lawan kota kosong, KPU memutuskan memperpanjang pendaftaran hingga hari ini, 4 September 2024. Ya, di daerah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang melampaui ambang batas, maka kami persilakan partai politik atau gabungan partai politik yang belum daftar dan melampaui ambang batas yang ditentukan tersebut untuk mendaftar di masa pendaftaran. Sebelum dibuka masa pendaftaran, masa perpanjangan pendaftaran tersebut, KPU daerah kami perintahkan untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik selama 3 hari, mulai tanggal 30, 31 Agustus, dan 1 September. Masa pendaftaran perpanjangannya dimulai tanggal 2 September, 3 September, dan 4 September. Lalu bagaimana jika kota kosong menang? Berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah akan menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. Untuk memperlancar Pilkada 2024, Kejaksaan Agung juga akan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi terjerat hukum. Penundaan dilakukan selama tahapan Pilkada. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penundaan dilakukan untuk menjaga objektivitas. Harli menegaskan, Kejaksaan Agung tidak ingin proses hukum dijadikan black campaign atau kampanye hitam di Pilkada 2024. Dua hal. Yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan. Bukan dimaksudkan. Ya. Nah, tetapi yang kedua bahwa kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign. Supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain. Hari ini adalah batas perpanjangan waktu pendaftaran Pilkada 2024. Akankah daerah yang berpotensi melawan kota kosong berkurang? Tim Liputan, Kompas TV. Setidaknya 43 wilayah di Indonesia bakal menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal terdiri dari 1 provinsi dan 42 kabupaten kota. Akankah Pilkada dengan calon yang melawan kota kosong bisa menjadi perwujudan suara pemilih? Dan apa yang menjadi masalah sehingga satu daerah hanya bisa menyajikan calon tunggal di Pilkada? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Komisioner KPU, Betty Epsilon Idrus, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Ibu Betty dulu. Hari ini kan terakhir nih perpanjangan kan, karena ada calon tunggal nih KPU mau perpanjang ya. Hari ini terakhir. Masih tetap jumlahnya 43 atau berkurang? Kita masih menunggu sampai dengan jam terakhir di mana KPU melakukan perpanjangan setelah sebelumnya melakukan sosialisasi terkait dengan masa perpanjangan ini. Oke, berarti sampai jam 12 malam nanti. Betul. Ya. Nah, kira-kira dengan adanya calon-calon ini jika kota kosong menang, apakah akan ada pencoblosan ulang? Tadi sih sebenarnya sudah dijelaskan pencoblosannya itu harus saat itu juga atau ditunda 1 tahun? Kalau dalam undang-undang pada tahun berikutnya atau kemudian ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu akan dilakukan pada pilkada berikutnya. Nah, KPU RI hari ini sedang bersurat kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah. Kami menginginkan ada semacam rapat dengar pendapat untuk menjelaskan tahun berikutnya itu apakah betul, karena sekarang kan pilkada keserentakannya setiap 5 tahun ya. Kalau sebelum-sebelumnya maka masa pilkada berikutnya itu ditentukan mana
masa pilkada paling dekat saat itu. Oke. Nah, kalau sekarang kita menunggu 5 tahun, apakah selama itu kita sedang mencari jawabannya? Yang jadi sorotan juga ketika sudah ada muncul beberapa gerakan publik di daerah Bu Betty bahwa ada campaign terhadap kota kosong nih, coblos kota kosong karena calon yang diusung di daerah-daerah mereka mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau harapan mereka. KPU juga dituntut untuk mendukung campaign terhadap kota kosong itu. Sejauh ini bagaimana? Ya, kontestasi ini sebenarnya sama saja ya pada pilihan-pilihan yang ada. Artinya, tetapi pilihannya menjadi tidak ideal karena salah satunya adalah kota kosong. Jadi pemilih dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya tidak terwujud, gitu. Tidak ada wujudnya. Yang satu ada orangnya, yang satu tidak ada wujudnya. Tentu yang harus di-campaign oleh Komisi Pemilihan Umum adalah bahwa pada satu tempat, pada satu wilayah, apakah itu kabupaten, kota atau provinsi, akan ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai A, B, C, D, dan demikian juga KPU harus mensosialisasikan pada saat yang sama bahwa di satu sisi yang lain ada kota kosong yang menjadi pilihan bagi para pemilih, apakah dia ingin memilih si pasangan calon tersebut atau kota kosong. Sudah paskah ruang yang diberikan KPU, Mbak Titi? Iya, karena memang kan tafsir bahwa fasilitasi kampanye hanya untuk pasangan calon. Sementara realitasnya pemilih itu bukan hanya punya satu opsi pasangan calon, tapi juga pasangan calon versus kota kosong. Jadi dia sebenarnya juga menjadi bagian dari subjek. Sebab kalau kota kosong menang kan pilkada diulang begitu. Jadi memang dibutuhkan satu sosialisasi sehingga pemilih betul-betul memahami. Bukan berarti kalau pilkadanya hanya satu pasangan calon, artinya opsi itu tertutup sama sekali. Kesetujuan dari pemilih sangat dibutuhkan. Apakah dia setuju dengan calon tunggal atau dia ingin opsi yang berbeda? Opsi yang berbeda itu adalah kota kosong dan itu sah untuk dipilih. Dan kalau memenangi bahkan pilkadanya harus diulang. Tetapi yang kedua adalah selama ini kan kalau bisa dibilang fasilitasi alat peraga, lalu iklan di media massa cetak elektronik itu hanya untuk pasangan calon. Karena KPU boleh memfasilitasi pasangan calon. Nah, tetapi karena di pilkada satu pasangan calon, dukungan dan dorongan kita adalah KPU juga memfasilitasi hal yang sama untuk kota kosong. Misalnya begini, kalau ada iklan layanan masyarakat untuk pasangan calon tunggal, mestinya juga kota kosong mendapatkan porsi promosi yang sama begitu. Dan ini penting sekali karena kenapa? Kalau misalnya kota kosong menang atau kalah, dia bisa kemudian bahkan di Mahkamah Konstitusi dibela oleh pemantau pilkada terakreditasi. Jadi pemantau pilkada terakreditasi boleh mewakili kota kosong sampai sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian MK saja berusaha mencari jalan agar kota kosong ini ada entitas yang mewakili di Mahkamah Konstitusi, mestinya fasilitasi yang diterima oleh pasangan calon juga bisa didapat oleh kota kosong. Begitu. Mas Burhan, ada 43 daerah ya, 42 itu kabupaten kota dan 1 provinsi. Ini jumlahnya naik dari pilkada yang sebelumnya di 2020 dan 2018. Anda melihat ada yang berpengaruh besar terhadap konstelasi politik nasional dalam konteks pilkada serentak ini, Mas Burhan? Ya, perbandingannya memang kurang apple to apple ya, karena 2020 tidak seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Kalau sekarang kan seluruh wilayah, kabupaten, kota, dan 37 provinsi. Tetapi secara umum memang ada faktor regulasi dan sekaligus faktor elektabilitas yang menyebabkan suatu daerah memunculkan kota kosong. Saya ingin highlight faktor regulasi. Yang pertama, meskipun barrier to entry sudah diturunkan oleh MK melalui putusan terakhirnya, tetapi tidak ada batas maksimum koalisi. Nah, ini yang mengakibatkan partai-partai cenderung menghilangkan makna persaingan dalam demokrasi. Jadi mereka tidak mau bersaing, mereka bergerombol, berkolaborasi, berkoalisi, karena tidak ada batas maksimum. Harusnya bukan hanya batas minimum untuk mengajukan calon, batas maksimum juga harus ditetapkan supaya partai politik ingat bahwa fungsi utama partai politik adalah kaderisasi dan rekrutmen pejabat publik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
studi Aspinall dan Adrianus Hendrawan itu jelas menunjukkan dari pilkada-pilkada sebelumnya, semakin dekat jadwal pilkada dengan pilpres, makin besar pengaruh pilpres dalam menetapkan pola koalisi di tingkat lokal. Nah, sekarang pilpres 2024 dan pilkada 2024 itu selangnya hanya 8-9 bulan sebelum pemenang pemilu ditetapkan dan dilantik sebagai presiden. Nah, artinya karena semakin dekat dengan pilkada kemarin, pengaruh atau residu pilpres terasa di pilkada sesuai dengan pola sebelumnya. Kenapa begitu? Karena partai-partai di tingkat lokal tidak mau mengambil kebijakan yang merugikan kepentingan elitnya di nasional. Jadi ini rekomendasi berikutnya, mungkin perlu semacam diskusi terkait dengan timing pilpres dan pilkada. Karena kalau terlalu ditentukan oleh faktor koalisi di tingkat nasional, maka kedaulatan partai terutama di tingkat lokal itu menjadi terpengaruhi. Yang ketiga, ini juga penting, makin lama makin berat syarat untuk maju dalam konteks perseorangan. Ya. Makin sulit buat calon maju melalui jalur non partai. Nah, termasuk juga ini juga harus didiskusikan terutama oleh para. Gimana? Ya, silakan Mas Burhan. Oh, ya, jadi intinya ada faktor regulasi. Faktor regulasi yang Anda faktor elektoral juga. Jadi faktor elektoral yang saya maksud adalah di beberapa tempat calon sangat kuat elektabilitasnya dan waktu yang terlalu dekat antara jadwal penetapan paslon dengan hari H pemilu itu membuat partai politik dan kadernya itu berhitung panjang untuk mengajukan diri sebagai rival. Nah, itu beda misalnya zaman Pak Jokowi 2012 maju di Pilkada Jakarta, saat itu modal elektabilitasnya baru 6%. Waktu sebelum pendaftaran, tetapi antara pendaftaran dengan Pilkada itu ada 6 bulan jaraknya. Partai-partai atau calon berhitung, kalau masih ada 6 bulan, kayaknya masih ada waktu untuk mengejar elektabilitas peringkat pertama. Nah, sekarang itu waktunya kurang dari 3 bulan ya, sekitar 2 bulan lebih. Sempit sampai di tanggal 27 November. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan banyak partai dan calon yang kalah sebelum bertanding. Dan akhirnya berkolaborasi saja, pragmatis untuk mendukung calon yang dianggap punya potensi menang. Ini adalah ada relevansi antara regulasi Ibu Betty dengan elektoral kalau Mas Burhan tadi bilang. Nah, tapi saya ingin highlight juga soal kanal lain untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2024 ini adalah calon perseorangan, calon independen. Nah, dengan waktu yang begitu singkat mereka harus memberikan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan KPU. Ini juga banyak dikeluhkan oleh calon perseorangan, termasuk sebelumnya di DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana meskipun diloloskan, tapi ada soal KTP, pencatutan KTP sebelumnya ini, dan mengeluhkan soal waktu yang begitu sempit untuk mengumpulkan KTP. Mengapa waktu itu dibuat begitu sempit sebetulnya, Bu Betty? Sesungguhnya kalau merujuk pada peraturan KPU yang kemudian diproduksi oleh KPU dalam uji publik, lalu kemudian harus dikonsultasikan ke DPR, KPU sudah mensosialisasikan kepada publik bahwa undang-undangnya masih sama nih, 7 tahun 2017. Persyaratannya pun masih sama. Artinya berapa persentase pengumpulan KTP-nya dari jumlah DPT yang ditetapkan itu juga masih sama. Nah, masa yang disampaikan itu sudah dikeluarkan lewat surat edaran KPU sebelum PKPU-nya lahir. Nah, artinya memang ini kita kemudian merefleksikan diri, mungkin sosialisasinya, mungkin juga perlu ada semacam helpdesk disampaikan oleh KPU begitu ya. Tetapi sesungguhnya dalam hal ini kalau PKPU-nya belum keluar dalam hal persyaratannya sebenarnya sudah bisa melihat dari PKPU yang lama karena tidak ada perubahan di situ. Jadi surat edaran juga sudah dikeluarkan untuk menjawab kenapa PKPU-nya belum lahir waktu itu sementara tahapannya sudah berjalan. Dan satu hal lagi juga selain independen adalah tadi disinggung oleh Mas Burhan, waktu yang singkat juga diberikan kepada partai politik untuk mengusung calonnya. Dari kalau sebelumnya sekitar 6 bulan, sekarang mungkin kurang lebih hanya 3 bulan. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya partai politik ini kalah sebelum bertanding kalau yang di-highlight Mas Burhan.
Termasuk untuk partai politik, waktu yang begitu singkat itu memang sudah didesain oleh KPU sebelumnya atau memang pada saat pilkada serentak saat ini saja? Masalahnya pembuat undang-undang dan kita adalah pelaksana. Jadi keserentakan baru tahun ini ya Mas. Keserentakan baru tahun ini dan kemudian kita baru menyelesaikan tahapan penetapan, lalu kita menyesuaikan kapan waktu, misalnya di undang-undang jelas 6 bulan sebelumnya kita menerima DP 4. Jadi itu kita atur alurnya sebagaimana bunyi undang-undang dan kita keluarkan PKPU. Kalau gitu yang buat undang-undangnya sendiri kan yang menjalankan, yang mengusung orang-orang di pilkada ya, partai politik berarti. Kalau lihat waktu yang begitu singkat, ini apa memang mereka sudah desain memang, jangan-jangan malah pembuat undang-undang yang mendesain ini semua? Pertama soal syarat calon perseorangan memang sengaja untuk dinaikkan. Kalau dulu persyaratannya sebelum Undang-Undang 1 2015 3-6,5%. Bahkan di Aceh itu hanya 3% flat. Tetapi kemudian dengan Undang-Undang Pilkada Serentak itu naik menjadi 6,5-10%. Dan itu yang kemudian membuat calon perseorangan semakin kesini itu semakin berkurang. Jadi ada intensi memang untuk mempersulit hadirnya calon perseorangan di pilkada. Yang kedua, tahapan pilkada kita beririsan dengan tahapan pemilu. Konsentrasi hampir semua aktor politik masih di pemilu. Ketika tahapan pilkada mulai Februari 2024, itu kan di saat yang sama kita masih pemungutan suara. Proses tahapan krusial bahkan berlangsung ketika perselisihan hasil pemilu masih di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini memang pilkada 2024 yang sangat tidak ideal. Ketika aktor politik, partai masih mengalami kelelahan politik. Bahkan pemilih itu terkaget-kaget ketika dimintai dukungan untuk mendukung perseorangan. Ada yang bertanya, loh bukannya kita masih pemilu nih? Ternyata kita udah masuk pilkada, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal durasi yang serba mepet ini, kenapa kemudian putusan MK itu sebenarnya kontributif terhadap menurunkan calon perseorangan? Kalau tidak ada putusan MK nih Mas Burhan, hitung-hitungannya calon perseorangan itu bahkan bisa 70. Contohnya daerahnya saya ya di Tangerang Selatan. 16 partai versus 1 partai. Nah 1 partai ini ternyata bisa mencalon karena putusan MK. Di Kabupaten Bogor juga begitu, 16 partai versus 1 partai. Jadi sudah ditolong dengan putusan MK. Tapi putusan MK datangnya 1 minggu sebelum pencalonan. Sentralisasi pencalonan, semua pencalonan harus dapat rekom dari DPP. Itu juga berkontribusi bagi calon tunggal. Otomatis akan ada biaya yang tinggi untuk mengurus persyaratan pencalonan. Dan ketika putusan MK keluar, semua rekom itu relatif sudah ada di tempat begitu. Nah sekarang kan perpanjangan nih 2 sampai 4 September. Apakah akan ada bertambah? Saya pesimis ya. Kalau 2020 di masa perpanjangan ada 3 daerah yang gagal calon tunggal di Kota Sungai Penuh, di Bintan dan 1 lagi Serdang Bedagai. Sekarang kenapa saya bilang pesimis? Karena ada keputusan KPU 1229 yang menyatakan boleh merombak atau mengubah dukungan, tapi persetujuan nih dari koalisi. Jadi misalnya kita 16 itu di tengah partai. jalan tuh ya? Ya kan kita perpanjangan nih, 16 partai. 16 partai ini supaya mencegah calon tunggal, kata KPU boleh rekonstruksi dukungan. Tapi minta kulo nuwun dulu ke anggota koalisi yang lain. Ya nggak mungkin koalisi yang mau mengizinkan untuk dapat kontestan tambahan. Nah ini emang aturan baru yang makanya saya bilang pesimis di masa perpanjangan ini akan ada calon tambahan yang di 2 pilkada sebelumnya itu tidak ada. Jadi kalau dulu itu mau pecah kongsi ya ibaratnya ya dan mengubah dukungan seperti tadi di Sungai Penuh atau di Binjai, di Bintan dan di Serdang Bedagai, tidak perlu kulo nuwun ke anggota koalisi yang lain. Jadi makanya bisa nambah 3 daerah. Kalau sekarang saya mau pisah jalan nih mau dukung Mas Radi, nggak jadi dukung Mbak Titi, ya nggak bakalan dikasih karena nambah saingan begitu. Jadi ini juga jadi problem nih kalau kita memang mau sungguh-sungguh mengatasi calon tunggal, ya aturan seperti itu harusnya dihindari karena tidak masuk akal begitu. Ini pertanyaan yang sama nanti akan saya tanyakan juga ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Apakah memang gelagat-gelagat calon tunggal ini diinisiasi oleh partai politik sendiri yang menjadi penyusun undang-undang di Komisi 2 DPR terdiri dari partai-partai besar? Saya pikir juga punya andil untuk membuat adanya perwujudan calon tunggal di Pilkada 2024. Setelah jeda saya akan tanyakan ke Mas Burhan. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, setelah mengemuka isu calon tunggal di beberapa provinsi di pilkada serentak sebelumnya dan akhirnya gugur atas putusan MK, malah sekarang menjamur di beberapa pilkada di kabupaten kota. Hanya satu provinsi yang memunculkan calon tunggal dan ada 42 kabupaten kota yang memunculkan calon tunggal. Nah, ini tadi saya pertanyakan ke Mas Burhan bahwa pembuat undang-undang adalah partai politik yang berada di DPR. Apakah Anda juga melihat ini suatu desain besar dari partai politik sebenarnya untuk memunculkan calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, Mas Burhan? Sebenarnya tidak selalu ya partai politik atau DPR yang problematik ya. Karena mereka pada dasarnya kan juga pengen ikut memenangkan kadernya di pilkada. Jadi partai politik pada umumnya fitrahnya itu ya pengen menang, tetapi untuk bisa mencapai kemenangan mereka harus negosiasi dengan regulasi, dengan faktor institusi. Nah, sayangnya faktor institusi yang mereka tetapkan itu secara tidak langsung atau langsung itu mempengaruhi menurunnya kontestasi dalam pilkada. Ya. Termasuk tadi soal timing pilpres dengan pileg. Nah, setahu saya putusan MK terkait dengan pemilu serentak, ini mohon koreksi kalau saya salah ya, Mbak Betty ya, itu berkaitan dengan keserentakan di tingkat nasional, pilpres, kemudian pemilihan anggota DPR RI dan DPD. Nah, keserentakan di tingkat lokal itu tidak diputuskan oleh MK, setahu saya begitu. Tapi ketika 1 tahun kita punya 3 hajatan pemilu dalam waktu 1 tahun ya, ada pileg, ada pilpres, pilegnya juga sampai pada tingkat daerah, kemudian ada pilkada, itu mempengaruhi pola terkait dengan koalisi di tingkat lokal. Jadi karena kalau misalnya pilkadanya jauh dari pileg, itu partai politik lebih merdeka dalam menentukan siapa kadernya yang diangkat. Dalam kasus sekarang itu banyak sekali kader dari partai politik anggota Kimples yang tanda kutip dikorbankan supaya mereka mengikuti kesepakatan di tingkat nasional. Contoh, ya, Herman HN, kader Nasdem dari Lampung, elektabilitasnya nomor 1. Tetapi karena Kimples mendukung calon lain, bukan dari Nasdem, anggota Nasdem ikut kesepakatan itu. Ya. Termasuk juga misalnya di Sulawesi Utara, itu Alex Lasut hampir tidak bisa maju, padahal elektabilitasnya paling tinggi. Karena Kimples mengusung Jenderal Julius dari Gerindra. Nah, untung MK mengambil putusan partai politik antara 6,5 sampai 10% bisa, dan Demokrat bisa mengajukan Eli Lasut. Ya, tetapi poin saya, hal-hal semacam ini krusial untuk kita hitung, termasuk, nah ini ya, yang saya sebut kenapa bukan hanya DPR ya, keputusan yang terkait dengan anggota DPR atau DPRD harus mundur untuk maju dalam pilkada itu juga secara sistematik menurunkan kontestan pemilu dan menambah peluang munculnya kota kosong. Jadi kalau kita lihat calon tunggal yang memunculkan kota kosong itu kan mulai pilkada serentak 2015. Ya. Dan ketika aturan itu diterapkan, banyak anggota DPR atau DPRD yang tidak mau bertaruh. Ngapain mereka mundur secara permanen setelah mereka terpilih sebagai anggota parlemen, sementara untuk maju dalam pilkada mereka belum tentu menang. Jadi ini saya kira faktor-faktor yang kita harus hitung ya untuk kita tinjau ulang, karena makna demokrasi itu adalah manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kota kosong. Jadi meskipun misalnya KPU melakukan sosialisasi tentang kota kosong, tetapi bagaimanapun tidak sesuai dengan makna demokrasi menurut Bang Tinten. Demokrasi itu kan intinya kalau diperas cuma satu, adanya persaingan. Nah, masa bersaing sama kota kosong? Pertama, menghabiskan budget ya. Yang kedua, kalaupun toh kota kosong menang, kita menunggu pemilu berikutnya. Kalau aturannya menunggu 5 tahun, berarti dalam 5 tahun pilkada yang dimenangkan kota kosong akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak legitimate. Karena akan dipimpin oleh PJ. Jadi hal-hal semacam ini coba dipikirkan secara matang supaya desain institusi kita, regulasi kita itu mendorong munculnya
demokrasi sebagai inti dari persaingan. Oke. Permasalahannya budget Mbak Titi, kalau campaign kota kosong katanya, kalau kata Mas Burhan, dan kalau 1 tahun dijabat oleh penjabat ya. Bukan, Mas Radit, maksud saya bukan budget, maksud saya kalau ada kota kosong itu kan anggaran pilkada sayang gitu loh. Iya, maksud saya memang anggarannya jadi terbuang begitu untuk campaign kota kosong kalau memang seperti itu, dan 1 tahun diisi oleh penjabat itu juga sepertinya pemerintahan akan ada resistensi khusus dari publik, terutama daerah-daerah yang pilkadanya melawan kota kosong. Bagaimana melihat ini? Iya, itu kan tadi dalam lingkup perbaikan kebijakan. Jadi kita berharap tentunya pilkada kita itu tidak uncontested elections gitu. Kalau kemudian lahirnya calon tunggalnya alamiah, di banyak negara juga ada uncontested election namanya. Pemilihan dengan hanya 1 calon. Dan ada yang memang mekanisme pemilihannya 1 calon dan 1 calon itu menang walaupun yang memilih dia tidak lebih banyak atau kemudian dia kalah begitu ya, dia tetap saja terpilih. Itu ada pilihan negara seperti itu. Tapi poinnya adalah negara punya kewajiban memfasilitasi hak konstitusional warganya yang ingin pilihan berbeda. Jangan sampai kemudian partai politik yang punya ulah, pemilih dipaksa pilih calon tunggal. Sekarang itu negara punya tugas adalah hak pilih warga negara, boleh memilih calon tunggal, boleh memilih kota kosong. Ketika warga tidak menghendaki calon tunggal dan ingin calon alternatif, jangan kemudian narasinya adalah kalau calon tunggal kalah, uangnya nanti harus dipakai pilkada ulang, lalu ada PJ. Saya yakin Mas Burhan bukan dalam konteks itu. Tapi harus ada kompetisi di dalam pengaturan kita berikutnya. Untuk saat ini, pilkada kalau pemilih merasa tidak cocok dengan calon tunggal, ya jangan dipilih. Karena kita punya pilihan yang sah yang dijamin konstitusi, dijamin negara, yaitu kota kosong atau kolom kosong. Itu namanya sama dengan kriteria none of the above. Karena memilih itu pada dasarnya adalah soal persetujuan. Orang tidak boleh menyetujui sesuatu yang dia tidak setujui. Jadi negara itu sudah punya alokasinya. Jangan sampai ada narasi yang mau gimana lagi, nanti anggarannya yang harusnya bisa untuk kesehatan, untuk pendidikan. Itu kan hak kita gitu. Jadi 1, negara itu sudah berhitung, ini adalah konsekuensi, dan yang bikin ulah calon tunggal kan partai politik. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat seolah-olah dengan desain calon tunggal dipaksa untuk tidak punya pilihan. Nah, tetapi saya juga ingin melihat ya, konsep calon tunggal ini ternyata di Pilkada 2024 tidak kenal jenis kelamin partai. Mau dia Kim atau dia non Kim plus sama-sama punya begitu. Bedanya adalah memang ada pola. Jadi calon tunggal akan lebih mudah dijalankan ketika dia jadi bagian dari Kim plus. Karena itu tadi penetrasi kepentingan elit politik nasional dan tadi sentralisasi pencalonan tuh Mas Burhan. Jadi ketika pencalonan harus dapat tiket dari DPP itu memudahkan calon tunggal karena akhirnya konsolidasinya di tingkat elit. Sebab DPP bisa mengambil alih pencalonan di daerah tanpa harus persetujuan pengurus daerah. Dan yang pamungkas tadi ya soal DPRD mundur. Bagi saya sih bukan soal boleh atau nggak boleh dia mundur. Ini karena penjadwalan. Kalau pilkadanya itu 2 atau 2,5 tahun setelah pemilu legislatif, bisa jadi anggota DPRD atau DPR akan lebih berani mundur karena dia sudah menjabat. Lah ini Mas, dilantik aja belum disuruh mundur kan, pasti dia pilih DPR-nya begitu. Sama seperti 2015, baru juga duduk disuruh berhenti. Tapi kalau pilkadanya diatur seperti Mas Burhan tadi bilang, pemilu presiden, DPR, DPD misalnya 2024. Nanti pemilu DPRD dan kepala daerahnya 2026 atau 2027 awal. Tapi itu nggak mengaburkan esensi pilkada, pemilu serentaknya itu sendiri? Kan tetap serentak. Bedanya ada serentak di nasional, ada serentak di daerah. Ini memang penjadwalan di 1 tahun yang sama ini sulit membuat pemilih jadi kritis. Sulit membuat partai jadi otonom dan penyelenggara pun akhirnya seperti orang akrobat sana sini, kerjanya sangat berat begitu. Saya tanya regulatornya nih kalau gitu, Bu Betty, kalau ngomongin soal anggarannya cukup nggak sih sebenarnya kalau memang nanti didorong untuk ada campaign kota kosong itu sejauh ini? Saya ingin meluruskan ya, kalau kampanye itu adalah penyampaian visi misi, program kerja si calon dari peserta pemilu atau peserta pilkada kepada pemilih. Agar pemilih sadar siapa yang akan dia pilih, dia harus kenal dong visi misinya. Jadi kalau KPU disuruh kampanye
terhadap pasangan calon ataupun kotak kosong saya rasa tidak pas, tidak tepat. Yang dilakukan KPU adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada semua pemilih bahwa di salah satu tempat atau tempat Anda, di tempat yang lain itu sama saja bahwa ini kita punya pasangan calon A, B, C, dan D. Di tempat yang hanya ada terdapat satu pasangan calon, maka Anda punya pilihan pada pasangan calon ini atau pada kotak kosong. Jadi disosialisasikan kepada pemilih bahwa pilihan Anda tidak hanya pada satu, tapi juga ada pada kotak kosong kalau Anda tidak setuju pada si calon. Jadi itu yang bisa disampaikan KPU kepada pemilih. Artinya memang bukan kampanye praktis begitu, tapi memfasilitasi melalui sosialisasi. Betul. Begitu ya Bu Betty ya. Betul. Nah kalau tadi taruhlah kotak kosong yang menang begitu. Tadi Mas Burhan juga menitik beratkan ada PJ gubernur atau kepala daerah yang akan diangkat dan ini ditunda 1 tahun lagi dan akan ada pilkada lagi. Itu anggarannya sudah disusun sedemikian rupa untuk ancang-ancang untuk mengantisipasi hal itu. Pilihannya sebenarnya sama seperti sebagaimana mekanisme tata negara ini dilakukan di Indonesia, bahwa ketika kita tidak memiliki misalnya kotak kosong yang menang, artinya kan tidak ada nih secara definitif hasil pemilu ditetapkan, hasil pilkada ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, ketika terjadi kekosongan kepala daerah terpilih secara definitif, maka pemerintah mengambil alih, dipilihlah PJ dalam hal ini. KPU dalam hal ini bekerja sampai kemudian terlantiknya kepala daerah. Pasca itu adalah ranahnya pemerintah, dalam hal ini Kemendagri biasanya, untuk melakukan pemilihan PJ di suatu wilayah. Ini dari isu soal kotak kosong dan upaya untuk sosialisasi bahwa di satu daerah itu ada kotak kosong atau ada calon tunggal. Saya ada isu lain yang juga agak loncat sedikit yang juga menarik sebenarnya. Bahwa penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah yang diisi oleh calon tunggal ternyata Mbak Titi ada juga yang menarik trennya bahwa mereka melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan petahana, entah itu istrinya atau kerabatnya, itu banyak sekali ternyata di antara calon tunggal fenomena apa lagi nih? Jadi calon tunggal itu dia berkelindan dengan hegemoni petahana. Petahananya ini bisa petahana kepala daerah, bisa juga petahana wakil kepala daerah. Nah, contohnya di Lampung Timur, yang dapat tiket justru bukan petahananya, si kepala daerah, tapi wakil kepala daerah. Si kepala daerahnya, petahana justru tidak dapat tiket. Nah, ini menarik kalau kita analisis. Jadi calon tunggal juga bisa digunakan untuk mengeksklusi, mengeksil petahana kepala daerah oleh wakil kepala daerah. Nah, jadi satu hegemoni petahana, yaitu menjelaskan soal misalnya di Surabaya, Eri Armuji, di Serdang Bedagai, lalu kemudian di Nias Utara. Banyak yang berpasangan. Tapi ada yang kemudian bukan petahana menjabat, tapi ternyata dia kerabat petahana. Kerabatnya. Contoh di Brebes. Justru banyak istrinya malah. Ya, betul. Jadi intinya adalah petahana sebagai benang merah terhadap kehadiran si calon tunggal. Kenapa bisa begitu? Ya, pertama tadi akses kepada DPP biasanya, komunikasi yang baik kepada DPP, lalu yang kedua juga ini kan soal kompromi politik yang kita khawatirkan ya Mas Burhan ya. Karena sampai 18 partai loh. Bagaimana dengan peran DPRD? Jadi ini tidak mungkin kemudian hanya ada kesepakatan pencalonan, pasti akan ada ekses pada relasi antara kepala daerah dan DPRD. Yang kita khawatirkan betul adalah DPRD hanya sekedar menjadi stempel karet bagi proposal-proposal eksekutif, dan itu berbahaya karena bisa membawa ekses kepada kesewenang-wenangan. Gitu. Baik, saya minta pandangan terakhir dari Mas Burhan juga. Adakah benang merah menurut Anda antara calon tunggal dengan upaya untuk melanggengkan kekuasaan dalam hal ini dinasti? Ada ya, jadi studi-studi terbaru ya, Yoske Nawas, termasuk juga Amalinda Safirani, sama Meredith, terakhir saya mendengar presentasi paper mereka di Cornell, itu menunjukkan meningkatnya politik dinasti di level subnasional, dan itu berhubungan dengan peningkatan calon tunggal. Jadi ada hubungan antara muncul dan berkembang biaknya calon tunggal dengan
makin kuatnya dinasti di tingkat lokal. Oke. Penjelasannya sebenarnya sederhana ya. Karena dinasti politik punya sumber daya, punya network, kemudian punya akses terhadap kepemimpinan partai di tingkat pusat seperti yang Mbak Titi tadi sebut, dan itu membuat dominasi proses rekrutmen dalam konteks pilkada tadi. Jadi kalau kita lihat siapa calon tunggal itu umumnya mereka yang punya afiliasi dinasti. Ya. Nah, itu terjadi di Lebak, terjadi di Makassar. Ya. Di Makassar kan kebetulan kerabatnya Pak JK ya, meskipun kemudian kalah. Tetapi spesifik tuh, kalau di kasus Makassar, dari sekian banyak calon tunggal hanya Makassar calon tunggal yang kalah. Karena calon yang digagalkan untuk maju, namanya Dani Pomanto, itu sangat populer. Dan ketika dia digagalkan untuk maju melawan calon tunggal, dia memobilisasi dukungan pemilihnya. Sehingga pemilihnya mencoblos rame-rame kota kosong. Tetapi overall, saya punya 3 mahasiswa yang menulis studi tentang kota kosong, ya overall calon tunggal menang dan umumnya punya irisan dengan dinasti politik. Jadi poin saya, kalau kita pengen mengembalikan ruh demokrasi sebagai intisari persaingan, kita harus menata ulang institusi dan regulasi supaya meminimalisir munculnya calon tunggal dan mengembalikan demokrasi secara lebih fair kepada semua anak bangsa yang terbaik yang kita punya. Gitu, Mas. Baik, kembalikan demokrasi dengan sistem yang lebih fair begitu kira-kira. Dan sepertinya tidak hanya daerah-daerah atau provinsi-provinsi strategis saja yang harus kita perhatikan, tapi 43 daerah yang punya calon tunggal juga jadi perhatian harus ya, karena memang apapun jalannya pesta demokrasi ini, meskipun hanya melawan kota kosong, ini tetap harus kita kawal, meskipun tidak ada kompetisi yang benar-benar head to head begitu, tapi kota kosong sepertinya saat ini hari-hari ini di Pilkada serentak 2024 ini jadi Jadi lawan tangguh sebenarnya. Dan itu pilihan yang sah. Dan itu pilihan yang sah, ini yang juga harus kita kawal. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini, ada Bu Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU, Bu Titi Anggraini dari Perludem, dan Mas Burhanuddin Muhtadi telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu Mas Burhan, Mbak Titi, Mbak Betty. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Mbak Titi, Mbak Betty, Mas Radit.